Baik teman-teman, jumpa kembali di channel kami di channel Ruang Jenius. Jadi di video bagian ketujuh ini kita membahas soal tes wawasan kebangsaan yang akan diprediksi keluar pada ujian CAT Seleksi PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024. Baik, langsung saja di soal nomor 1. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Prinsip kebijaksanaan, B. Prinsip permusyawaratan, C. Prinsip perwakilan, D. Prinsip kerakyatan, E. Prinsip keadilan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Bahwa prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah prinsip perwakilan. Soal nomor 2, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal A. Pasal 28, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 26 ayat 1, D. Pasal 30 ayat 1, E. Pasal 31. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 3. Soal nomor 3, saling menghormati dan tidak membedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Baik teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Bahwa saling menghormati dan tidak membedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 4, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen A. Amandemen ke-1, B. Amandemen ke-2, C. Amandemen ke-3, D. Amandemen ke-4, E. Amandemen ke-5. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bunyi pasal tersebut hasil amandemen ke-3. Soal nomor 5, Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal A. Tanggal 1 Juni tahun 1945, B. Tanggal 22 Juni tahun 1945, C. Tanggal 18 Agustus 1945, D. Tanggal 17 Agustus 1945, E. Tanggal 19 Agustus tahun 1945. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Soal nomor 6, tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Mewujudkan keadilan sosial, C. Memajukan kerjasama regional, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Menjadi negara adikuasa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah D. Bahwa tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah melaksanakan ketertiban dunia. Soal nomor 7, jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka A. Harus dicabut, B. Langsung sah, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, E. Diajukan lagi pada masa selanjutnya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Bahwa jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka harus dicabut. Soal nomor 8, negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C.
Bahwa negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ketiga, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Soal nomor 9. Perjanjian yang menghasilkan salah satunya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia adalah perjanjian A. Perjanjian Rumroyen, B. Perjanjian Renville, C. Perjanjian Linggarjati, D. Perjanjian Bongaya, E. Perjanjian Salatiga. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B. Bahwa perjanjian yang menghasilkan salah satunya adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia adalah Perjanjian Renville. Soal nomor 10. Agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi di kota A. Kota Surabaya, B. Kota Bandung, C. Kota Yogyakarta, D. Kota Semarang, E. Kota Medan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C. Bahwa agresi militer Belanda yang kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948 terjadi di kota Yogyakarta. Soal nomor 11. Perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1946 adalah A. Perundingan Renville, B. Perundingan Linggarjati, C. Perundingan Remroyen, D. Perundingan Giyanti, E. Perundingan Bongaya. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Bahwa perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November 1946 adalah Perundingan Linggarjati. Soal nomor 12. Serangan yang dilakukan oleh Belanda atau sering disebut dengan agresi militer ke-1 terjadi pada tanggal A. Tanggal 12 Juni tahun 1948, B. Tanggal 1 Maret tahun 1949, C. Tanggal 19 Maret tahun 1947, D. Tanggal 21 Juli tahun 1947, E. Tanggal 5 Mei tahun 1948. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah D. Bahwa serangan yang dilakukan oleh Belanda atau sering disebut dengan agresi militer ke-1 terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Soal nomor 13. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada tanggal A. Tanggal 5 Juli tahun 1960, B. Tanggal 5 Juli tahun 1959, C. Tanggal 29 September tahun 1955, D. Tanggal 15 Desember tahun 1955, E. Tanggal 27 Juni tahun 1960. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B. Bahwa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Soal nomor 14. Trikora adalah konflik yang dilancarkan oleh Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Trikora dibacakan pada tanggal A. Tanggal 19 Desember tahun 1961, B. Tanggal 17 Agustus tahun 1960, C. Tanggal 13 Januari tahun 1962, D. Tanggal 5 Desember tahun 1957, E. Tanggal 18 Juli tahun 1958. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah A. Bahwa Trikora adalah konflik yang dilancarkan oleh Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Trikora dibacakan pada tanggal 19 Desember tahun 1961. Soal nomor 15. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan pada tanggal A. Tanggal 2 Mei tahun 1928, B. Tanggal 20 Mei tahun 1928, C. Tanggal 2 Mei tahun 1908, D. Tanggal 20 Mei tahun 1908, E. Tanggal 22 Maret tahun 1908. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah D. Bahwa Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Soal nomor 16. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di Ambarawa. Pertempuran ini terjadi dipimpin oleh A. Letkol Soeharto, B. Jenderal Sudirman, C. Mayor Sarjono, D. Letnan Masduki, E. Mayor Kusno. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah B.
bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi di Ambarawa. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Sekian soal tes wawasan kebangsaan yang kita elaborasi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.